mulai presentasi saya dengan menyampaikan presentasi mengenai market information. Memanfaatkan bagaimana kita bisa memanfaatkan market information-nya. Judulnya saya sampaikan di sini adalah stock market information yang disampaikan presentasinya baik oleh AMTA maupun GClub, ya, yang kita dua-duanya ini bernaung di Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia. Nah, sebenarnya market review sendiri, di samping market info, tadi sudah disampaikan pada waktu slide, sambil menunggu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian hadir semua, bahwa market review dari GClub dan AMTA akan selalu disampaikan setiap minggu, yaitu hari Jumat. Dan itu merupakan acara rutin, ya. Nah, bicara soal market info, maka saya akan refer lagi kepada presentasi-presentasi atau edukasi-edukasi yang telah kita sampaikan sebelumnya. Bagaimana kira-kira tindakan-tindakan kita atau usaha-usaha kita untuk menunjang agar investasi dan trading kita berhasil. Jadi ingin saya sampaikan kembali di sini, ya, kunci keberhasilan berinvestasi di pasar modal adalah, ya, bla bla bla, ya, mengetahui kondisi lingkungan yang mempengaruhi pasar modal baik makro maupun mikro, mengetahui arah pasar, diversifikasi, ya, tidak bisa mendikte pasar, mengetahui saham-saham yang layak dibeli melalui pendekatan atau analisa fundamental, ya, mengetahui kapan sebaiknya saham dibeli dan kapan waktunya untuk dijual, baik untuk merealisasikan keuntungan atau jika ternyata pasar melawan keputusan kita pun akan harus keluar, ya. Dapat mengelola modal dengan baik, dapat mengembalikan risiko, dapat mengendalikan emosi, serta memiliki disiplin yang tinggi. Serta memiliki perencanaan yang baik trading plan maupun investing plan. Lalu menempatkan diri apakah kita menjadi seorang trader, apakah seorang investor. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Terutama apa yang kita tidak akan membahas lagi semuanya, itu ada 9 atau 10 poin, ya. Kita akan membahas 2 saja yang semuanya informasinya bisa diperoleh dengan mempergunakan situs-situs tertentu seperti saya katakan tadi, adalah pertama mengetahui kondisi lingkungan yang mempengaruhi pasar modal baik makro maupun mikro. Ini kita bisa peroleh, terutama yang makronya adalah di www.investing.com, ya, di www.investing.com. Maaf, yang pertama ini, kotak pertama ini bukan www.investing.com, akan tetapi www.tradingeconomics.com/Indonesia/indicators. Jadi di Trading Economics situsnya Trading Economics. Sedangkan untuk kapan mengetahui dan kapan kita harus mendapatkan informasi-informasi sebaiknya menjual atau membeli, kita bisa melihat di Investing.com, ya. Jadi Investing.com itu dengan secara cepat dapat memberitahukan informasi-informasi mengenai saham-saham yang layak menurut kriteria mereka, ya. Harus diingat bahwa kriteria mereka itu belum tentu dengan kriteria kita. Oleh karena itu juga nanti akan kita lihat kriteria-kriteria apa saja yang mereka pakai untuk menentukan sinyal beli atau sinyal jual. Nanti kita bahas bersama, ya. Dan kriteria tersebut belum tentu sama dengan kriteria kita, tapi setidak-tidaknya kita sudah memperoleh informasi, ya. Baik, selanjutnya kita mengarah dulu ke
ke investing.com ya. Maaf, ke tradingeconomics.com. Mengetahui indikator-indikator makro yang berkaitan dengan pasar modal di Indonesia. Jadi saya akan share dulu di sini. Sebentar, rupanya indikatornya belum tercatat. Jadi saya akan stop share dulu untuk Oke, ini saya tampilkan di sini adalah situs Trading Economics Indicator yang sesuai dengan strategi investasi tadi perlu dimiliki oleh kita, terutama adalah untuk mengetahui keadaan lingkungan kita, terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan lain-lain ya, dengan pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan di sini kita dapat melihat misalnya ya, currency, stock market, GDP growth, GDP annual growth, pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun ya, pengangguran, inflasi, ya, inflasi dari bulan ke bulan, suku bunga, balance of trade itu keseimbangan perdagangan antara ekspor dan impor. Kita melihat misalnya di sini, maaf, ini sebetulnya sangat diperlukan sekali karena berkaitan dengan keadaan ekonomi bagaimana yang kita harus ketahui pada saat ini. Contohnya, kita pada hari ini dolar itu ada di angka 15.630. Dengan sendirinya ini akan sangat mempengaruhi keputusan kita yang berkaitan dengan saham-saham apa saja yang related kepada turun naiknya nilai tukar asing, ya, nilai tukar mata uang dolar. Contohnya saham-saham yang berorientasi ekspor, tentunya ini memberikan indikasi atau memberikan suatu indikasi yang positif. Contohnya mereka-mereka yang komoditas, ya, saham-saham komoditas. Dengan naiknya dolar, maka penjualan mereka akan meningkat. Dengan sendirinya kita juga akan sedikit mengamati saham-saham komoditas. Akan tapi sebaliknya saham-saham yang alat-alat produksinya atau alat-alat bahan bakunya berorientasi kepada bahan-bahan impor, maka ini akan tentu sangat berat bagi mereka, ya, karena akan menaikkan biaya-biaya produksi dari perusahaannya sehingga mengurangi keuntungan. Contohnya misalnya saja ya, saham-saham Astra misalnya, itu kan banyak impor spare part dari luar ya. Demikian juga saham-saham perusahaan penerbangan. Di sini juga kita dapat melihat perkembangan stock market. Hari ini pasar ditutup 7.018 ya poin dibandingkan dengan kemarin. Ya. Nah, itu diketahui bahwa kita sangat ingin mengetahui perkembangan IHSG, pertumbuhan IHSG ini. Dipercaya bahwa indeks itu merupakan satu leading indicator dari ekonomi. Leading indicator itu biasanya indeks bergerak lebih dulu daripada data-data pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau indeks ini naik terus, itu menandakan ekonomi itu bangkit. Kalau indeks turun terus, maka menandakan ekonomi itu melemah. Jadi dipercaya bahwa oleh para ahli ya, bahwa indeks pasar modal itu merupakan leading indicator dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kita harus mengamati indeks
itu bagaimana pergerakannya. Kalau naik berarti akan naik. Dan selanjutnya data-data lainnya mengenai sifatnya makro dapat Anda lihat di situs ini. Situs ini sudah saya sampaikan linknya di chat ya, jadi silahkan. Lalu di sini juga ini kan overview itu adalah kesimpulan mengenai keseluruhan. Di sini mengenai pertumbuhan ekonomi ya, mengenai keadaan perburuhan di Indonesia, mengenai perkembangan harga, inflasi dan lain-lain banyak di sini. Jadi jika Anda ingin melihat market information yang diperlukan untuk menunjang keputusan Anda dikaitkan dengan keadaan makro, maka silahkan Anda membuka situs tradingeconomics.com/Indonesia/indicators. Tentunya kita akan tidak akan membahas satu persatu karena kita di sini kan bukan belajar makro ya, bukan belajar fundamental secara detail. Kita hanya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jika Anda ingin mengetahui indikator-indikator makro yang sangat diperlukan untuk menunjang keputusan di dalam rangka Anda bertransaksi di pasar modal, maka situs ini bisa menjadi situs yang sangat berguna sekali. Ya. Kita lihat misalnya teman kita atau salah satu senior kita di Pygmy Gold juga menggunakan trading economics indicators ini di dalam posting-postingnya ke Pygmy Gold WhatsApp Group ya. Di sini kita melihat juga tentang kesehatan misalnya. Kesehatan yang banyak di sini dibahas mengenai perkembangan virus corona, perkembangan COVID di sini ya. Karena ini juga sangat mempengaruhi pasar. Jika virus corona meningkat secara drastis, tentunya akan mempengaruhi pasar. Demikian juga perkembangan mengenai keuangan, suku bunga, antar bank, ya money supply, dan macam-macam di sini ya. Lalu deposit interest rate, ini juga sangat penting sekali ya. Dan ini tidak akan kita bahas satu persatu, tapi silahkan Anda lihat untuk menunjang keputusan Anda. Lalu di sini juga ada government ya. Jadi hutang negara terhadap GDP bagaimana ya, terhadap produk domestik bruto bagaimana. Kita lihat juga budget keuangan pemerintah bagaimana, sekarang bagaimana dibandingkan dengan sebelumnya bagaimana. Contohnya di sini kita melihat misalnya hutang pemerintah dibandingkan dengan GDP meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau dulunya 39,8, maka sekarang 41,2 ya. Hutang pemerintah ya. Nah, ini bisa positif, bisa negatif. Positifnya jika hutang pemerintah naik, mungkin saja belanjanya naik, ya enggak? Kalau belanja naik, itu kan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi negatifnya, kalau hutangnya naik kan namanya juga berhutang ya, ini jelek ya. Lalu anggaran pemerintah turun dari 6,5 menjadi 4,65. Lalu government budget value dan lain-lain. Lalu ini government spending ini sangat penting sekali ya. Spending itu adalah pengeluaran pemerintah. Dengan pemerintah mengeluarkan uang lebih banyak, maka ekonomi akan ekspansi ya. Akan tumbuh karena uang yang beredar lebih banyak. Ini penting sekali. Nah, ini dibandingkan dengan sebelumnya, maka meningkat. Artinya apa? Ini indikasi yang baik. Ini data Juni tahun 2002 ya. Lalu pendapatan pemerintah naik, artinya cukup baik ya. Lalu fiscal expenditures, kredit rating negara. Jadi lalu pengeluaran militer bagaimana? Contohnya lagi GDP di sini kita bisa melihat juga
grafiknya dengan mudah, kita lihat grafiknya. Nah, diketahui kita sangat berkepentingan sekali, misalnya lihat pertumbuhan GDP ya. Jangan sampai pertumbuhan GDP ini di bawah 0, yang angkanya yang histogramnya atau bar chart-nya kuning di sini, karena ini di bawah 0, artinya apa? Menandakan bahwa we are striving atau kita menuju ke resesi. Nah, akan tetapi di 2022 justru kita melihat suatu pertumbuhan yang cukup baik, ya 3,72% ya. Ini sangat penting sekali untuk melihat grafik-grafiknya. Dan grafik-grafiknya Anda tinggal klik kiri, klik kanan saja di sini, ya. Tinggal keluar, tinggal klik, ini clickable, bisa diklik semuanya. Jadi silahkan. Nah, dan Anda mau cari berapa tahun, bisa cari 10 tahun, 5 tahun terakhir, 50 tahun, ya, maksimum meningkat terus, artinya bagus Indonesian GDP ya. Ini 10 tahun terakhir. Dan ini adalah tahun 2022, tapi nampaknya mungkin ini masih, karena belum selesai tahunnya, masih prediksi ya. Dan ini semuanya bisa di-download oleh Anda sekalian. Jadi bagi mereka-mereka yang interested, yang tertarik kepada informasi-informasi makro, silahkan klik Trading Economics Indonesia. Kalau ini GDP, tadi kalau bisa semua mengenai indikatornya diganti GDP-nya ini oleh indicators, maka Anda akan memperoleh seluruh informasi. Ini market info kalau menurut saya yang sangat diperlukan oleh Anda sekalian. Nah, tidak semua orang memerlukan ini. Saya yakin di antara kita yang ada di sini yang diperlukan adalah yang kapan sih buy, kapan sih sell, ya, apa baiknya sekarang buy atau sell. Saya tidak peduli lah itu pertumbuhan ekonomi berapa, pertumbuhan GDP berapa, lalu government utangnya berapa, pemerintah utangnya berapa, sparingnya berapa. Sekarang saya hanya ingin tahu dewa itu akan naik atau tidak. Betul kan? Nah, kebanyakan saya kira kita hanya memerlukan itu. Nah, informasi-informasi semacam ini dapat diberikan informasinya oleh situs yang dinamakan dengan Investing.com. Ya, Pak Angelo nampak ya? Kelihatan yang. Nah, Investing.com juga informasinya lengkap ya. Contohnya, ya, sekarang dia mengatakan bahwa pasar saham di Eropa turun, ya, pasar saham di Eropa turun. Mari kita lihat semuanya. Kita lihat saja di informasinya di indeks, major index ya. Sekarang sedang loading ya. Kita sebelum meningkat kepada sinyal-sinyal beli dan jual yang bisa dikeluarkan oleh Investing.com. Ya. Tentunya ini beda dengan sinyal-sinyal beli dan jual yang dikeluarkan oleh AMTA. Ya. Mari kita sekarang lihat major index. Nah, contohnya tadi pagi Dow kan negatif, tapi sekarang kita lihat Eropa bagaimana. Eropa ternyata juga mulai dari Jerman ya, DAX itu Jerman, lihat di sini, semuanya Eropa malam ini negatif. Nah, apakah ini akan mempengaruhi Indonesia atau tidak? Silakan kita melakukan analisanya ya. Jadi kita melihat di sini Eropa hampir semuanya negatif ya. Merah semuanya malam ini. Sedangkan kalau kita lihat tadi pagi bagaimana dengan regional di Asia Pasifik,
kita dapat melihat di sini. Indeks di composite ya, IHSG tadi kan naik 37,12 poin. Ini hati-hati nih, karena siangnya sebelumnya dia sempat naik sampai 60 poin, lalu ditekan lagi menjadi 37,12 poin. Jadi ini harus hati-hati bahwa masih ada selling pressure. Di samping itu juga, kalau jika kita melihat, misalnya market di Asia lainnya, kebanyakan turun, ya. Mulai dari Nikkei sampai turun ya, merah semua, kecuali New Zealand dan Shanghai. Yang lain merah semua. Jadi ini merupakan indikasi bahwa kita harus hati-hati hari Senin, karena istilahnya market di regional pun banyak yang turun. Nah, sekarang kita melihat indikator lainnya, ya. Indikator yang lain adalah Dow Futures, yang bisa menentukan kira-kira akan arah kemana malam ini Dow bergerak. Sebentar ya. Nah, hati-hati juga indeks futures dari Dow juga merah. Jadi kita lihat merah. Jadi, nah kalau saya melihat tadi saya posting di grup BP Gold Group, melihat Bollinger Band dan melihat bentuk dari candle. Bollinger Band-nya di middle Bollinger merupakan resistance dari IHSG untuk hari Senin, dan bentuk candle-nya saya katakan agak ditekan tadi, permulaan dia naik sampai ke sekitar 60 poin, tapi kemudian ditekan dia sampai dengan sekitar 30 poin, berarti ada selling pressure. Nah, di sini kita harus hati-hati bahwa kemungkinan bahwa indeks minggu depan akan turun. Nah, sekarang kita melihat yang Anda perlukan kan sinyal jual dan sinyal beli ya. Nah, saya mohon silahkan Anda di chat room menyampaikan saham apa saja yang akan ditanyakan. Silakan tadi Pak Rudi Kristanto yang raise hand siapa? Yang angkat tangan barusan siapa? Saya nggak melihat di sini. Yang coba kita PTBA ya. PTBA ya, oke. Yes. PTBA ya. Saya tinggal ketik PTBA aja, Pak Rudi ya? Yes, ya Pak. Ya, yang. Ya, Bukit Asam. Bukit Asam ada 2 di Jerman, dia rupanya ini juga ya, dia PTBA hari ini kan tidak naik, tidak turun ya. Betul nggak? Ini ya. Nah, kita lihat sekarang. PTBA, technical indicator, technicalnya begini, technical analisisnya. Ini saya lihat technicalnya dulu ya, Pak Rudi. Baik, yang. Ntar sedang loading dia. Nah, PTBA untuk hourly charts, dia strong sell. Moving average, strong sell. Technical indicator, sell. Summary-nya adalah strong sell. Hourly, tapi saya kira hourly ini kita tidak butuhkan lagi, karena ini kan yang tadi ya. Betul. Yang tadi siang. Mari Betul. kita lihat daily-nya. Ya. Daily-nya strong sell, Pak Rudi. Masih strong sell. Masih strong sell.
Tapi kita kemarin harus nyopet ya Pak. Ya, Pak ya, Eyang. ya, ya. Dan ini di mana keputusan ini diambil, summary ini diambil, ya, kesimpulan ini diambil, mereka mengumpulkan beberapa indikator yang menunjukkan indikator semacam ini sebetulnya dulu oleh AMTA itu dikeluarkan juga, ya saya suka pakai, tapi oleh ini sama hampir dengan AMTA dulu, waktu saya pakai AMTA yang lama Mark Fall ya, ini indikatornya begini juga, ya. Ada RSI sell, stokastik mengatakan sell. Nah, stokastik ini kalau tidak salah Pak Angelo kita kan 533 ya Pak Angelo. Iya, 533. Nah, ini kan lain dia kriterianya. Sell juga. Stokastiknya oversold. Nah, yang harus kita garis bawah ini oversold-nya. Berarti cover oversold kan dia di daerah apa? Di daerah jenuh jual. Support, ya. Jenuh jual kan berarti dekat ke support kan? Yes. Jadi ini kita jangan terkecoh oleh sel-selnya itu padahal dia memberikan kesempatan misalnya karena dia oversold. Jadi akan tetapi kita harus tunggu pembalikannya. Mengapa dia mengambil kesimpulan summary-nya strong sell? Karena seluruh indikator yang berdasarkan RSI, stokastik, EDX, William R, Commodity Channel Index, Average True Range, High Lows, semua menunjukkan sell. Akan tetapi yang harus kita perhatikan sebagai trader adalah sebagai contrarian, ya ini oversold tuh. Nah, betul nggak? Kalau oversold jenuh jual kan? Yes. Nah, kalau jenuh jual kan ada kesempatan kita untuk nyopet, untuk siap-siap ya, untuk siap-siap beli. Nah ini. Jadi summary-nya dari ini adalah strong sell. Tapi mari kita lihat sekarang, oke, ini adalah daily. Sekarang weekly-nya netral, masih sell. Monthly-nya strong buy. Oleh karena itu, di dalam jangka panjang, ya, untuk investor ini adalah bagus karena monthly-nya yang kuning ini strong buy. Untuk trader, dia nggak butuh 3 bulan, 8 bulan, tapi dia butuhnya seminggu ini saya dapat 2%, 3%, pakailah mulai dari daily maupun weekly. Jadi tunggulah gitu ya. Tunggu tanda pembalikan. Dan betul bahwa dari chart-nya pun kita sepakat bahwa PTBA itu menunjukkan dari candlestick-nya misalnya. Kita lihat chart-nya sebentar kemana. Charts. Nah, dengan hanya kita melihat satu halaman atau satu situs saja ini, kita pakai interaktif chart. Kita dapat mengambil kesimpulan, ya. Jadi sekarang maaf, dia sedang loading ya. Kita lihat chart-nya. Ini berdasarkan pengalaman saya secara visual bagaimana chart PTBA. Mari kita lihat chart-nya. Day. Kita lihat daily ya. Nah ini daily. Nah, kelihatan ya daily ini candle-nya? Kelihatan yang. Kelihatan. Panjelo kan setelah hijau ada merah artinya apa? Kan kemungkinan kalau ilmu candlestick dia akan berbalik ke bawah kan? Nah ini. Iya. Ya, betul kan, Bu Widi? Betul, betul. Betul. Nah, ini jadi dengan hanya mengetahui market informations, technical market informations dari Investing.com, dan ini semuanya gratis. Ini semuanya gratis. Saya kembali kepada tadi buy sell signalnya.
Yang ke cas tadi gimana ya, Chart? Charts? Ya, yang diklik mana ya? Ini Charts, sambil praktek. charts nih ada. Ada chat. Oh, ada chat. Ada chart, ada streaming, ada interaktif. Kalau interaktif itu bisa digonta-ganti gitu. Kalau streaming itu dia kan kalau dia lagi live ya. Tapi kalau interaktif dia sudah ditutup, dia bisa untuk interaktif itu. Lalu di samping itu ada satu lagi event candlestick-nya bisa kita lihat di sini. Untuk PDPA apa? Jelas pasti sell lah ya. Revenant baby bullish river ini reliability-nya yang ini, tapi ini dia belum, dia yang terakhir dia belum memberikan memberikan informasi kepada kita. Dia baru memberikan informasi yang biru ini, ya, yang hijau ini. Ya. Oke, yang hijau ini informasinya adalah bullish reversal. Betul kemarin bullish reversal dia sempat naik kan jadi ini. Akan tapi yang biru, yang merah ini dia belum memberikan rekomendasinya. Ini yang PPPP itu semuanya adalah rekomendasi candlestick. Nah, dilihat di sini, Bu Widi kelihatan di sini ada 3 inside down bearish reversal. Bu Widi, ya. coba lihat yang P, tulisan P itu ya. Ya, tulisan P di sini. Tapi lihat di sini kan tandanya jelas dia bahwa akan turun. P ini keluar sebelum candle berikutnya itu keluar. Jadi pada hari di mana candle ini ada, dia sudah memberikan indikasi bahwa kemungkinan besok akan turun dan betul turun gitu. Nah ini, jadi yang klik P di mana ya? Ini P-nya begitu dibuka tadi candlestick-nya ini ya, ini kan candle. Iya. Ya. Sudah candle-nya sudah. Ya, kan keluar nggak Mbak ini? Keluar. P-nya keluar nggak? P-nya kok nggak keluar ya? Oh, kemungkinan karena saya premium ya. Bayar. Oh ya. Tapi enggak, kalau nggak salah keluar kok ini. Oh ya, Bapak besok. Ya, nanti dicari ya. Ya. Lalu bagi mereka-mereka yang senang, tapi saya agak bagaimana? Keluar tapi nanti ada jangka waktu tertentu kita harus jadi membernya dan harus berbayar. Saya sudah ngalamin. Dan bagi mereka-mereka yang ini semuanya yang saya sampaikan di sini semuanya gratis, kecuali kalau saya klik Investing Pro ini. Ini ya, kita sudah Investing Pro ini berbayar. Tapi kan kita bayarnya, Ibu Widi juga ikut bayar ini. Iya, lihat di sini. Bayar. Karena kan kita member premium, kan kita punya iuran. Nah, sebagian iuran itu kita pakai dananya menggunakan untuk membayar Investing Premium Pro di sini. Nah, Investing Pro itu kebanyakan fundamental. Coba kita lihat misalnya, tapi sebelum ke Pro, kita ke ini dulu lah, ke yang tidak biasa. Ya. Nah, ini laporan-laporan keuangannya semuanya ada di sini, sampai rasio-rasio. Mereka yang ada istilahnya, ada kesempatan untuk melakukan fundamental analysis, gunakan saja ini. Akan tetapi kalau kita sudah memiliki Investing Pro, maka lebih detail lagi sampai valuasi. Ya, valuasi itu menentukan harga wajar. Ya. Fair value-nya berapa. Akan tetapi kalau hanya ingin melihat laporan keuangan saja, di sini ada grafiknya. Ini financial report. Saya klik ya, ini. Kita tunggu.
Ada semua, dan ini free, betul-betul free. Nah, keluar pertumbuhannya. Lihat misalnya PTBA dari Maret 22 sampai Juni 22 dia naik signifikan penjualannya. Ya. Kita melihat return on investment-nya berapa, net profit margin-nya 32%, sehingga pada waktu itu dia memberikan dividen sangat tinggi sekali, sehingga pada waktu itu harga PTBA naik, terus begitu dividennya dibayarkan anjlok gitu. Dan terus di sini ada informasinya. Nah, yang penting kita lihat adalah yang ingin saya sampaikan, dan ini kita berikan kepada anggota-anggota Investing Pro, kita menyampaikan di sini valuasi atau laporan keuangan atau analisa secara lebih detail yang bisa dilakukan oleh biasanya oleh para analis di broker-broker ya. Mereka membuat analisa. Dengan langganan ini, maka kita tidak usah lagi menunggu mereka. Nah, kita sekarang misalnya kita di PTBA karena ditanyakan oleh Pak Rudi, kita kembali lagi ke PTBA, Bukit Asam. Nah, Bukit Asam harga wajarnya adalah 5.900. Sekarang nih harganya masih 3.800. Wow ya Eyang ya, wow. Wow ya, kan masih tinggi. Yes. Nah, untuk investor. Tapi untuk trader mah dia nggak penting ini. Yang penting gua 2-3 kali bisa dapat bisa dapat 2-3%. Nah, itu pakailah AMTA. Ya. Yes. Ya, pakai AMTA. Tetapi untuk mereka-mereka yang berinvestasi ini bisa dipakai. Ya. Dan ini semuanya ada informasi ya lain yang diberikan oleh Investingcom bahwa cash flow PTBA cukup untuk membayar bunga. Ya. Dia memiliki strong free cash flow luar biasa. Ya. Jadi merupakan pemain utama di oil, gas, and consumable fuel industry. Apa keuntungan yang besar selama 5 tahun terakhir? Saingan-saingannya adalah Akra, ini Vietnam nih, PVS, PVT, Akra, Harum, Indi. Akan tetapi dibandingkan dengan yang lain, ya PTBA misalnya memiliki cash flow yang sangat bagus sehingga bisa membayar interestnya dengan baik sekali. Ini ada perbandingannya, ya. PTBA cash flow-nya poinnya 128,4 dibandingkan dengan Harum yang 111, Adaro 40, Akra 34, Golden Eagle ya 16, Indika 9,5. Yang menang terhadap PTBA adalah ini para investor ITMG dan Bian. Karena cash flow-nya luar biasa kalau ITMG dan Bian. Akan tetapi ini kan untuk mereka-mereka yang ingin berinvestasi. Kita inginnya trading lah ya. Betul nggak? Kita dalam jangka pendek dapat untung. Nah, mari kita coba ini lagi. Siapa lagi yang ingin menanyakan di samping PTBA sama apa saja. Sehingga kita bisa cari di Investingcom ini. Esa yang. Esa atau Asa? Eko Sera Alpha. Penasaran ya Bu Widi? Surya Esa Perkasa ya? Iya. Nah, ini. Tiap hari cuan.
Nah, Mondar mandir. untuk ESA untuk besok untuk hari Senin, ini ESA untuk hari Senin ya, Bu Widi. Saya klik di technical analysis, lihat di sini. Esa. Nah, daily ya, jangan hourly sama 5 jaman kan sudah lewat tadi. Tapi kita daily-nya ESA bagaimana? Strong cell. Ini yang itu awal nih. Strong cell lo hourly. Ya, kita mau daily ini, kita klik daily. Nah, daily-nya baik, Bu Widi. Kan cinta ESA, Bu Widi. Iya. Weekly-nya bagaimana? Ah, hati-hati weekly-nya sel ya. Nah, ini ada satu masukan lagi dari saya. Saya ini belajar dari Alexander Ender. Alangkah baiknya ada keserasian antara sinyal di dua time frame. Kalau daily-nya buy, alangkah baiknya weekly-nya juga ada buy-nya di sini. Jadi hati-hati karena weekly-nya downtrend, daily-nya buy. Sehingga artinya apa? Sebagai trader jangan menentukan target profit yang terlalu tinggi. Iya, betul. Ya, oke. Sekarang kita lihat monthly-nya sebagai investor. Apa monthly-nya, Pak Bu Widi? A strong buy. Nah, kalau sebagai investor nunggu 2-3 tahun ya silakan beli. Iya. Ya. Nah, ini sebagai hasil dari informasi yang mengatakan buy 10 orang, yang mengatakan sell 2 indikasi, yang mengatakan buy 10 indikasi. Ini ini apa? Sebagai hasil dari saya sarankan kalau mau seputar untuk pekerjaan rumah malam-malam ya, lihat aja inilah. Jadi Investing.com, saya sarankan sekali. Jangan Investing Pro ini. Investing Pro siapa yang memerlukan setiap Jumat kita akan memberikan harga wajar yang ingin menanyakan untuk investasi jangka panjang, apakah PTBA, apakah BBRI, apakah BBNI, bagus nggak Pak Ratman gitu. Nanti kita carikan di Investing Pro yang kita langganannya kita bayar bersama gitu. Tapi di Amerika ini di dunia itu sudah ada stok marijuana loh, marijuana udah ada stok ganja. Di Indonesia kan nggak boleh. Ganja ini sudah di dunia sudah dipakai untuk pengobatan. Pengobatan ya. Pengobatan kanker. Ada lagi yang ingin ditanya di samping Esa? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa market info banyak tersedia dengan gratis. Tadi trading economics, tinggal lihat indikatornya, makronya, makro indication-nya. Untuk technical indicator yang dicari oleh Anda kan buy and sell signal, betul nggak? Betul. Buy and sell signal. Kalau Anda intraday trader, misalnya let's say sekarang cari adalah Bumi ya. Bumi Resources, Bumi ada 2 Bumi Alat. Singapura yang satu guna. Bumi ya. Technical analysis. Ya, sudah dapat ya. Hourly. Udah lewat ini ya, kan jam-jaman dan 5 jaman. Sekarang daily. Masih strong buy ya. Tadi, nah ini harus dibandingkan dengan misalnya yang dari AMTA tadi. AMTA karena ada kriteria lain dari AMTA. Akan tetapi secara psikologis sebetulnya Bumi kita harus hati-hati karena apa? Sudah cukup naik tinggi sekali. Karena apa? Kemungkinan
hari Koreksi. Senin banyak ada akan koreksi dulu. Nah, itu yang tertangkap oleh AMTA, ya, yang tertangkap oleh AMTA. Jadi jangan semena-mena melihat ini. Akan tetapi psikologisnya juga harus diperhatikan. Ya, di sini daily strong buy, karena buy, indikator yang mengatakan buy adalah 9, di sini sell 1, di sini 12, di sini 0. Berdasarkan yang di bawah ini. Ini dulu saya dengan gampang saya lihat dari AMTA Market Info yang saya dapat peroleh dari Pak Angelo sebelum AMTA Marvel keluar. Ini yang dikeluarkan oleh Pak Angelo. Tetapi oleh Pak Angelo disempurnakan sehingga bukan berdasarkan indikasi-indikasi ini saja, akan tetapi berdasarkan juga kepada value transaction. Begitu ya Pak Angelo? Oh, ada bobok Pak Angelo. Masih ada sebenarnya yang di Explore Basic. Nah, di Explore Basic ini masih ada ya? Masih. Nah, kalau masih ada, Pak Angelo mungkin disampaikan ya kepada kita. Karena tapi kan AMTAM-nya beli. Maaf, Iya, maaf yang itu Pak Angelo, saya free. boleh diskusi sedikit? Ya, silakan Pak. Saya boleh. Gini, saya beberapa kali ngeliatin Bumi ya, dia begitu open, dia pasti langsung gap up. Ya. Tapi habis itu dia bikin a low, habis itu dia bermain deh tuh. Iya. Coba tolong Pak Angelo mungkin perhatiin juga kali ya. Apakah itu memang strategi karena bandar juga ngelihat AMTA nih karakternya gimana loh gitu. Mungkin nggak sih seperti itu Pak Angelo? Saya belum merhatiin sih. Kan saya lihat tiba-tiba dia open pasti gap up, tapi setelah itu dia bikin low, habis itu dia bermain di batang tengah gitu. Jadi kelihatan candle pasti merah. Bagaimanapun saya kira kan bandar market maker ya, Pak Rudi. Dia akan yang bikin pertama kali dulu, dan bandar itu dengan seenaknya bisa naik turunkan harga karena dia uangnya kan banyak sekali ya. Betul. Dan dia maksud saya yang apakah dia hendak mengacaukan karakter teknikalnya ini, mungkin nggak kayak gitu ya? Nggak, kalau price action yang diikuti, itu tidak mengacaukan. Oke. Bisa diikuti, tetapi dengan intraday chart. Oke. Dengan intraday chart, kan intraday itu. Ya, baik, betul. Oleh karena itu di dalam AMTA juga ada yang modal dari 1 menit, 3 menit, 5 menit, 15 menit, setengah jam. Kita breakdown, akhirnya kita harus sensitif, kita jeli untuk breakdown gitu ya. Ya, di breakdown. Tadi Pak Angelo kan breakdown dulu. Betul. Ya. Nah, breakdown dulu. Jadi Bumi ini adalah bagus sekali untuk para intraday trader, para scalper, para pencopet. Ya. Tapi hati-hati mencopet, harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, digebukin satpam. Bablas kita. Bablas. Saya belum berani. Yang makasih. Bumi trading range-nya 34% yang jauh banget tuh. Jauh ke atas, masih ke atas kan? Jauh ke atas bawah. Atas bawah. Nah, itu jadi berarti kan sangat volatile sekali. Nah, itu betul-betul akhirnya kita kan harus suka-suka sopirnya. Suka-suka supirnya. Tetapi meskipun uangnya, meskipun hasilnya hanya bisa beli pizza, saya tadi siang kan take profit Bumi 10%. Wow. Mantap. Tetapi kan kita tidak berani beli Bumi besar. Yes. Iya, kalau profit bisa profit besar, tapi kalau rugi dihantam bandar kan. Iya nggak? Oleh karena itu bagi beli Bumi mah sedikit-sedikit lah. Jangan greedy kita sebagai retail. Ya, jelas ya. Terima kasih yang. Oke. Tadi saya misalnya Bumi, saya sudah mengatakan sebelumnya, dan ini saya baca radarnya AMTA, BMRI. BMRI
3 hari yang lalu mengatakan buy high, sell higher. AMTA mengatakan breakout dan lain. Saya beli. Ya. Jual tadi 9,75%. 3 hari loh. Akan tetapi saya tahu bahwa marketnya itu kan sedang bearish. Jadi kalau sedang bearish, hati-hati jangan terlalu beli banyak. Ya. Ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan mengenai pemanfaatkan market information, dan ini gratis ya. Silakan. Boleh Cevin Yang? Ya, silakan. Cevin. Iya. Pak Yohan ya? Iya, betul Yang. Cevin, Pak. Yang. Cevin. Oh, saya finance ya? Iya, Pak. Iya, fine. Kan Cevin ya. Cevin ya. Bentar. Cevin Indonesia, karena Cevin ya, betul. Kripan Finance. Oke, mau ditanyakan apanya Pak? Teknikalnya, fundamentalnya? Technical analysis. Ya. Ini sampai ada analis price target juga, ada semuanya di situ. Strong buy. Nah, kita mulai dari daily ya. Karena kan untuk minggu depan. Kalau hourly 5 hours kan sudah lewat. Strong buy. Ya, ini daily. Kelihatan di sini daily? Ya. Weekly-nya Yang. Weekly. Wow, udah beli berapa miliar, Pak? Udah take profit sebagian Yang. Sudah take profit lagi. Iya. Wah, luar biasa, Pak Yohan. Kayaknya Pak Johan yang bandarin tuh. Enak nih, kita sambil ngobrol-ngobrol. Iya. Dari sini kan kita istilahnya menimba pengalaman orang lain juga. Nah, sekarang kita ingin mengapa Pak Yohan sampai tertarik oleh ke Cevin ini. Saya lihat karena price to book value-nya masih rendah sekali ya Yang. Coba berarti yang fundamentalnya ya. Nah, sekarang kita lihat coba fundamentalnya. Kita lihat Cevin ini. Pak Johan jualnya hari ini ya sebagian ya? Kemarin, 2 hari lalu. 2 hari lalu. Iya. Jadi hari ini saya lihat. Hati-hati Pak Yohan, ini bukan berarti jelek ya. Iya. Karena dia sudah over value. Ya. Value-nya. Jadi dia itu sudah 18% di atas harga wajarnya. Akan tetapi kan mestinya ada harga ada rupa, ya enggak? Iya. Kalau tambah mahal harus dilihat lagi kriteria fundamental lain, yaitu earning per share dan PER-nya. Ternyata misalnya Cevin, earning per share-nya itu pertumbuhannya lebih tinggi daripada PER-nya kemungkinan, sehingga harganya naik terus. Iya. Ya, ini merah, hati-hati, jangan terjebak dengan bahwa kita tidak akan beli Cevin. Wong dia naik terus, ya. Artinya apa? Dia hanya mengatakan bahwa kemahalan. Ya, kalau Anda beli di sini karena harga wajarnya itu hanya 324. Sekarang harganya sudah 396. Berarti dia sudah kemahalan 18,1%. Akan tetapi teknik trading Anda kan tidak melihat itu. Trading itu melihat supply and demand kan? Iya, betul. Nah, selama demand-nya masih kuat terus mengenai Cevin, maka dia akan naik terus. Nah, di sini coba Pak Angelo, coba mohon Cevin dilihat pakai AMTA. Cevin. Ya, Cevin. Cevin ya. Ya, share screen
Ya, oke, saya ini dulu ya, saya stop ya. Kevin. Kalau Kevin hari ini jualan bandarnya. Tuh, Oh kan, bandarnya udah tahu kemahalan. coba 1 menit. Iya tuh jualan. Nah, untung sudah jual separuh ya Pak. Iya, betul. Nah, itu kan, nah ini untuk mereka-mereka yang baru bergabung dengan kita, ada suatu cara, kalau kita sudah untung besar, ya jual separuh. Jual separuh itu selalu untung. Kalau dia naik, untung baru dijual separuh. Kalau turun, untung sudah dijual separuh. Jadi jual separuh Untung ya. serba untung. Nah, kalau sudah jual separuh, jangan lupa Pak Yohan pasang trailing stop kan? Ya. Ya, jadi pasang trailing stop. Tapi saya sependapat bahwa dengan Pak Angelo, bahwa sebenarnya kemungkinan Pak Yohan itu bandarnya. Terima kasih. Bangga tapi nggak ngasih informasi ya, Yang. Bisa aja. Ini obrolan kita itu akan saya masukkan ke YouTube. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Sudah di stop share ya, Pak Angelo? Udah. Thank you, Yang. Kita kembali ke investing income. Masih ada waktu 10 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi tentang market information. Silahkan, kalau nggak ada saya lagi nanti. Ya. Yang itu average fair value-nya itu berubahnya setiap kapan yang apa tiap hari? Ya, setiap naik harga. Bukan upset ya, tapi Enggak. fair value. Ya fair value enggak setiap hari. Tiap berapa lama berubahnya? Nah, kan kalau ada laporan triwulan. Oh, jadi tiap setahun 3 kali ya? Iya, karena 4 kali ya? Karena 4 kali. dia ngitungnya dari laporan keuangan. Oh, oke. Wah, bagus tuh kalau dijadiin database tuh. Iya, nah ini laporan keuangannya ada di sini Pak Angelo. Nanti kita lihat lagi, misalnya, oke lah yang agak market cap tinggi ya, yang harganya agak oke lah, kita kembali ke PTBA misalnya. PTBS. Kelihatan nih? Kelihatan ya. Nah, cara valuasi itu macam-macam. Valuasi itu udah macam-macam. Ada namanya discounted cash flow, ada namanya discounted cash flow terhadap earning before interest, tax and depreciation and amortizations. Ada 5. Ini semuanya itu dia bikin. Akhirnya dia bikin istilahnya rata-ratanya, dan ini updated 8 hours ago ya. Nah ini kalau kita lihat dari sini akan lihat laporan. Nah ini income statement-nya ada, database semua ada Pak Angelo, kelihatan ya? Kalau database khusus fair value aja. Wah nanti saya belum, nanti kita apa? Nah database fair value aja. Jadi kita nggak perlu hitung lagi, pokoknya dapat signal beli dari AMTA, oh ternyata fair value-nya masih jauh di atas. Nah, Wah, ini lebih kita banyak lagi belinya. lihat misalnya LQ45 ya. Sebentar. Hold. Maaf, bukannya tadi ada data fair value yang PTBA sekitar 5.900 something, Yang? Ada. Nah. Tapi ada lagi yang kita dengan mudah melihatnya. Oke. Ya, ada. Ini yang sebentar ya, saya lihat nanti coba Excel-nya ya. Saya lihat Excel, saya sudah, kalau enggak salah, saya sudah bikin Excel. Sebentar ya, saya
Saya stop share dulu ya. Ya. Saya buka Excel file saya dulu. Sorry. Excel file. Sedang upload. Nah, ini Pak Angelo, mudah-mudahan kelihatan sekarang ya. Belum di-share yang, belum share screen. Ya, sekarang sedang saya share. Ini ada nggak? Kelihatan? Oh iya. Wah, boleh itu ya. Wow. Jadi dirubah tiap 3 bulan. Nanti setiap ada Wah, boleh signal. di-share di WhatsApp itu yang. Ini setiap minggu saya upload, saya presentasikan di ini. Sekarang bisa kita mau kalau presentasikan. Ini minggu lalu Luar karena biasa. kita kan harganya sudah berubah. PTBA misalnya minggu lalu harganya berapa? Berarti kan terhadap fair value upside potensialnya berubah, ya nggak? Betul. Nah, di sini tidak ada upside potensialnya, tetapi saya bisa bikin rumus Excel-nya. Jadi upside potensial itu adalah 921, di sini ada kelihatannya fair value, dikurangi Harga sekarang. price dibagi 921 kan? Dibagi 5535 kan? Jadi Yes. betul kan? Mandiri masih 10.400 loh. Iya. Jatuhnya tadi 56% PTBA. Iya. Ini adalah khusus untuk RQ45. Jadi saya di dalam Excel file, sebentar, di dalam RQ45. Kelihatan nih ya? Yes. Ya, kelihatan. Ini saya mau melihat sama tukang ngulik. Nah, ini kita ke PIPMI dulu, ke Investing.com dulu. Nah, Investing.com ini adalah di sini lihat PIPMI ya. Ini berarti punya kita nih, ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, saya lihat watchlist-nya. Saya bikin watchlist apa saja. Saya bikin watchlist, kelihatan? LQ45, ya. Watchlist World Index, watchlist Banking. Nah, contohnya watchlist energi, apa aja yang saya di energi. Bumi Resources, semua saya ini lihat tuh. Kan energi semua nih. Ya. Nah, lalu saya bikin misalnya, biasanya ibu-ibu dan bapak-bapak setiap minggu itu tanya ulasan saham ke saya. Tanya, mohon Pak diulas saham-saham ini. Ada misalnya 20 saham, saya masukkan ke ulasan. Karena dalam 1-2 menit aja keluar itu. Nah, ini yang ditanyakan minggu lalu atau beberapa 2 minggu. Ditanyakan semuanya nih sini. Lalu dari sini ada teknikalnya, ada macam-macamnya. Nah, kalau mau lihat fair value-nya, saya ambil tadi Investing.com reload. Watchlist-nya misalnya mana yang saya ambil, misalnya ulasan ya. Ulasan itu pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak, saya masukkan ke dalam grup watchlist ulasan. Oleh karena itu, mohon kalau nanti ini apa bertanya, jangan sampai saya disuruh nambah terus dong yang. Ya
Ya, enggak, biasanya saya batasi pertanyaan akan ditutup jam 2 siang misalnya. Oke. Nah, di sini kita lihat, misalnya pada waktu itu Samudra, SMDR, ya, TB, ITMB, dan perusahaan kondisinya tuh excellent. Bagus. TB excellent, ITMG excellent, RMKE excellent, NRPR fair, IPTV fair. Tapi ada juga yang misalnya weak, ada di situ. Ada good. Nah, ini tinggal saya habis di sini, saya download. Mau download kemana, ekspor kemana, ke Excel. Smart. Smart. Wow. Wow. Turun. Nah, masih kelihatan ya? Yes. Nah, Excel-nya kelihatan nggak nih? Di sini di bawah. Kelihatan filenya. Nah, filenya nanti saya buka. Nah, keluar filenya. Nah, Excel-nya nggak nongol, yang mesti ganti share screen. Oh ya, masih share screen ya. Nah. Wow, luar biasa. Wow. Kan 21 bulan 10 2022. Iya. Jadi saya ngumpulkan dari iuran kita semua, ya. Keren. It pays. Istilahnya Worth it. worth it lah. Worth it. Worth it. Nah, ini kita bisa masukkan ke aplikasi Pak Angelo. Tinggal kita itu dengan program dari Excel kan mudah ya Pak Angelo ya. Ya, ditunggu itu yang fair value-nya. Iya, ada. Nah, di sini growth Semua level-nya. saham. Ada nih, ada Excel. Saya tinggal short yang excellent siapa aja, yang fair siapa aja, ada juga yang weak siapa aja di sini. Nah, ini saya weak. Panin itu weak. Misalnya nih. Pak Angelo tinggal narik data sini di sort aja ya gitu ya. Ya, nanti mungkin taruh di Google Sheet jadi semua bisa lihat, Oh, masing-masing bisa sort sendiri. Nice, keren banget nih. Keren banget. Keren kan? Yes, keren. That's yang dinamakan market information. Ini saya terus terang aja harus dibayar oleh Investingcom nih, karena saya kan mempromosikan. Mantap ya, Yang khawatir saya adalah mungkin di-show oleh mereka, yuk kok presentasikan ini saya bisa jawab. Presentasikan menggunakan investing tapi dibagi-bagi gratis kan, gitu ya. Kan gua bayar. Gitu. Kan gua bayar. Oleh karena itu perlunya kita bayar itu kalau kita di-show, kalau kita diklaim, kita bisa jawab. Ya. Yang Bu Ena nanya tuh KRYA. Karya Agung. Karya dari segi apanya Bu Erna? Fair value lah. Karya ya. Kita bisa lihat semuanya kan? Bukan fair value-nya aja. Iya. Oke, KR. Aduh, jadi ingat keripik pisang. Bangun Karya Perkasa. Kemahalan Bu Erna. Kemahalan. Wow. Tapi kalau dikatakan kemahalan itu bukan jelek. Ada harga, ada rupa, ya enggak? Tapi karena kalau melihat harganya yang 356 ini adalah supply and demand dan bukan dipermainkan dan berdasarkan bandar ini, karena saya curiga itu kalau harganya di bawah 500 itu dengan mudah dipermainkan oleh bandar-bandar yang kecil lah ya. Tidak mungkin bandar itu mempermainkan harga misalnya PTBA, BBCA, tidak mungkin. Harus triliunan dia punya. Tetapi harga bangsa BNBR yang harganya 60 istilahnya untuk narik ke uang siapa Pak Angelo? Uang anak kos-kosan ya. Wow. Nah, itu jadi uang jajan. Uang jajan. Jadi tetapi kalau kita bisa ngikuti price
actionnya itu justru ini apa promising, bisa CHC. Lihat yang CHC di mana? Kan saham-saham yang bangsanya ini apa? Harganya di atas 1.000. Betul nggak Pak Anjelo? Iya, ya. Jarang CHC itu di BBRI misalnya atau di BMRI. Jarang CHC sampai puluhan persen. Akan tetapi di bumi bisa sekali naik kan 24%. Bagusnya lagi, sekali turun tuh hanya bolehnya 6,8% kan? Kalau tidak salah. ARB berapa persen? 6%. 7% ya. Yes, 7%. Jadi saya hitung, misalnya bumi itu setelah sekian kali ARB dia baru harganya menjadi gocap lagi. Yes, betul. Ya, dan tidak mungkin kan ARB terus. Ya. Jadi kalau saya sarankan kepada grup saya, antri aja di ARB terus, saya bilang. Ya. Ya. Nggak dapat kan nggak rugi. Kalau Kalau begitu antri ada potensi naik. iya, kalau antri di ARB, lalu kita main di intraday, lalu dapat intraday sampai dia turun ke ARB, kan kita jadi dapat average dengan ARB, betul nggak harganya? Betul. Siko dong. Hah? Apa? Emang kayak S-list. Siko, lihat Siko yang jadi ingat Siko. Sekarang banget kembali dulu ke Bangun Perkani, Bu Erna belum masih tanya nih. Ya. Oke, kita lihat. Ntar kita carinya di karya. Kalau keadaan perusahaannya Bu Erma, dia di tengah-tengah lah, good lah. Tidak great, tidak excellent, tapi tidak jelek juga. Dia di tengah-tengah. Nah, sekarang kita lihat buy sell signalnya. Intraday minggu yang lalu kita lupakan ya. Kita mulai dari hari Senin. Strong buy Bu Erna untuk daily. Woi. Wah, Bu Erna udah beli banyak nih ya, Pak. Iya, tadi kan Marco bilang beli karya. Jadi strong buy semua, Bu Erna. Hari ini baru keluar signalnya, Pak Angelo. Kalau Amta gimana Pak Angelo? Kalau Amta sih belinya itu dari tanggal 7, tapi sekarang belum selesai naiknya. Coba Wow. di share lagi, saya stop share ya. Wow. Oh ya. Nah, hari ini belum selesai itu naiknya, belum ada penjualan merah di atas sama sekali. Ah, gila. Tuh, nambah barang terus. Yang ini kelihatannya mirip Peps. Yang pertama kali EIPO, ini pattern candle-nya mirip Peps. Peps ya. Iya, Bu Ena emang persis. pakarnya Babs nih dari dulu nih. Karena Babs. Iya, ini mirip nih, pattern-nya mirip Peps. Jadi masih ada opportunity dong, Bu. Kemungkinan bisa tinggi tuh. Peps juga waktu IPO juga cuma berapa perak, jadi 4.000 nih. Kelihatannya main pertama kali itu dari awal aku dapat IPO ya, berapa perak. Terus aku antri berapa ribu lot, cuma dapat berapa loh karya ini. Terus udah itu mainnya candle ini mirip Peps. Coba lihat Peps awal-awal. Nah, itu tarik Fibonacci tuh. Oh. 480 atau 640. Extensionnya 480 ya, 161-nya. Ya, ini head and shoulder lagi. Yes, head and shoulder betul. Apa kapan handle? Head and shoulder ya? Inverter kan? Inverted head and shoulder kebalik. Yes. Jadi gimana ya? Cakep banget ini. Ya, kalau lihat head and shoulder terbalik, Pak Angelo mengatakan belum ada paham di atas.
kemungkinan terbang sih masih ada, Bu Erna. Atau cup and handle sama Ya, juga. Cup and handle juga. Itu kan tadi kan cup and handle. Kalau cup and handle ini aja nih coba ditarik itunya. Udah break itu ya, soalnya udah break ya. Udah break. Silakan cup and Pak handle. Pinggala, silakan Pak Pinggala mau caw dulu katanya. Ditarik Oh. Pak Jelo tuh yang dari hijau sampai garis itu, nah itu targetnya Jaraknya ya. pindahkan ke atas. Ya, Ya, nah itu ya pindahkan tarik. ke atas. Yes. Panjangnya berapa? Ya, nah itu tarik yang dari hijau, yang harga nyentuh hijau itu ke atas. Ya, mudah-mudahan bisa nih. Karena susah nangkapnya. Nah, itu. Hijau yang tengah. Nah ini saya maunya nunjuk kakak, tapi padahal saya nggak bisa nunjuk. Ini kan share-nya banyak. Iya. Wah, ini lucu juga sih, ada cup and handle bisa jadi head and shoulder terbalik. Iya. Kalau saya sih antara 240 sama 450, 210 jadi akan naik kira-kira 210 lagi. Yes. Ya. Ya. Wow. Wow. Ini sudah sebentar lagi 4 menit lagi kita selesai ya. Oke, yang Ada ini nih, ada pertanyaan 2 nih. Oh, gara-gara Bu Erna beli ini sana ini karya nih. Kelihatannya karya oke tuh buat itu kelihatannya kalau aku lihat itu dari awal itu permainannya mirip sama ini Peps. Pep cuma dari awal juga 100 berapa ya, 130 perak jadi sempat ke 7.600 itu. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu dan bapak sekalian. Sekarang sudah jam 9.12 menit, jadi sudah berlangsung kira-kira 2 jam. Saya ucapkan have a nice trading and investing, happy CHC. Thank you, Yang. Malam. Terima kasih ya, terima kasih Pak Angelo dan rekan-rekan semua. Happy cuan, happy cuan. Terima kasih Yang. Terima kasih Bu Nia. Thank you. Ya. Benar Hadi. Makasih Pak Angelo. Thank you Pak Angelo. Sama-sama Pak. Makasih ya, makasih Pak Angelo. Sama-sama Pak Alfian. Terima kasih Pak Angelo. Ya Pak Pinggala, sama-sama. Pak Pinggala sambil dengerin Samuel tuh. Ya, terima kasih Bu Erna. Oke. Sama-sama. Pak, makasih Pak Angelo. Aku udah ngantuk tau nggak? Aku udah bilang karya itu udah ngantuk banget itu. Bu, ini udah bobo nih. Di sini banjir. Udah hilang Banjir lagi. Oh ya. Iya. Oh. Biasalah bulan-bulan Oktober berberan. Ya udah, oke, ya see you. Oke. Dah. Ini seru nih diskusinya, jadi saya mau upload ke YouTube semua. Investing.com-nya mulai berasa yang benefitnya. Apanya? Investing.com-nya mulai berasa benefitnya. Iya, makanya. Ini setidak-tidaknya kita bisa, meskipun tidak punya CSA, data-datanya sudah kita bisa miliki dan dia sudah bisa mengeluarkan fair value, itu yang paling penting Pak Jarwo. Iya. Yang dicari-cari itu fair value. Nanti kita perdalam ya. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin kita akhiri sampai di sini. Selamat malam. Selamat malam Yang. Sampai nanti. Dah. Selamat malam Dr. Evi. Pak Yamin, selamat malam.